Ngantar si kecil ke sekolah dan dilanjut ngantar orang kerja ke kebun adik aku Yani. Hai semua, assalamualaikum. Ikutin kegiatanku yuk di hari ini. Oke teman-teman, seperti biasa. Jadi aku tiap pagi tuh seperti ini teman-teman. Jadi dari hari Senin sampai dengan Sabtu, jadwal aku tiap pagi tuh ngantar si kecil. Karena kalau dari rumah mama bapakku ke sekolah itu agak lumayan, tapi beda lagi dengan rumah aku yang baru. Jadi kalau dari rumah aku yang baru itu agak dekat. Jadi misal nanti kalau sudah pindah itu nggak banget sibuk, atau bisa juga diantar dan juga bisa nggak diantar. Gimana sih ngomongnya ya, kok belibet banget ya. Oke teman-teman, di sini ceritanya tuh hari guru tadi dan anakku udah aku kasih kado untuk gurunya juga. Oke, setelah tadi si kecil masuk ke sekolah ini, aku balik lagi ke rumahku. Dan oke, tiap hari seperti ini teman-teman. Jadi kalau setelah nganter si kecil ke sekolah tuh aku selalu datang ke rumah ini untuk matiin lampu. Ya meskipun di rumah ini ada pekerjaku yang tidur di sini, tapi mereka bangunnya siang teman-teman ya. Aku sih maklumin karena tiap malam tuh mereka lembur untuk pasang plafon. Oke, dilanjut lagi singkat cerita ini ya teman-teman. Jadi setelah tadi aku buka pintu, di sini aku mau nyapu bagian teras dulu. Sembari nunggu bapak tukang aku yang satu lagi yang mau ngecat genteng. Dan ini bapak yang satu lagi sudah datang, tapi bapak ini beda lagi. Yang satu ini mau kerja di kebun. Jadi ceritanya kemarin udah 1 minggu lebih kerja di kebunku, dan 2 hektar itu dadal teman-teman, atau finish, semua sudah bersih. Dan kini hari ini tuh aku ceritanya mau ngantar bapak ini ke kebun adik aku Yani, karena kan ya maklum ya teman-teman, belum pernah lihat kebunnya. Jadi aku harus ngantar bapak ini. Tapi sebelum aku antar bapak ini, aku bikinin kopi dulu sembari nunggu bapak tukang aku ini belum datang-datang. Dan akhirnya ku putusin untuk SMS bapak tukang aku yang satu lagi. Nanti kalau mau bikin kopi, bikin sendiri sudah aku siapin, karena aku mau ngantar bapak yang satu lagi untuk pergi ke kebun adik aku Yani. Dan tahu-tahu tiba-tiba waduh lah, kok ini sudah sampai di kebun, kapan perginya walah piye toh iki. Eka tuh bener-bener ya teman-teman, kurang pintar, nggak kreatif banget jadi konten kreator juga. Oke teman-teman, di sini setelah aku tadi mengarahin di mana batasnya dan di mana batasnya kayak gitu, jadi di sini aku tinggalin bapak ini di kebun ini. Tapi nggak sendiri, tadi tuh ada juga bapak yang lagi deres di sana. Oke, di sini lanjut aku mau pulang, dan di sini aku dapat insiden teman-teman. Mau putar kanan, motorku itu masuk ke lubang dan nggak bisa untuk naik lagi. Waduh piye toh iki. Dan karena aku gas itu nggak bisa, akhirnya aku panggil bapak yang kerja tadi tuh untuk bantuin aku. Maaf ya bapak, aku sudah merepotkanmu. Dan tidak menunggu waktu lama, cuma 1 menit saja teman-teman, akhirnya motorku bisa naik. Alhamdulillah, makasih ya bapak. Ya Allah, ngerepot-ngerepotin terus si Eka ini. Oke, dilanjut lagi. Ini aku sudah ada di perjalanan menuju pulang ke rumah. Dan singkat cerita, akhirnya aku udah sampai di lokasi pembangunan rumah aku. Dan ini kemungkinan bapak tukang aku sudah datang karena catnya udah ada di luar. Dan langsung saja aku mengeceknya. Tuh kelihatan kan bapak tukangnya di ujung sana. Dan alhamdulillah cuacanya tuh enak banget untuk ngecat di atas. Nggak panas, nggak hujan, jadi redup-redup seperti ini, the best pokoknya. Oke teman-teman, videoku sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Wassalamualaikum.